وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita semua, mulai dari nikmat keislaman, nikmat iman, nikmat dihidupkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat terbesar yakni diberikannya kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan waktu demi waktu kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting untuk kita syukuri, sebab barang siapa yang bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Oleh karena itu ya, semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat dan ditambahkan nikmat tersebut. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu kita sejenak, kita akan membahas apa yang telah kita sepakati di pekan yang lalu. Kita bahas hal-hal yang berhubungan dengan zakat ya, utamanya zakat fitr. Nah, semoga kita bisa mengambil manfaat Pak nanti insyaallah. Jadi zakat fitri orang sering namakan zakat fitrah. Sering Pak ya? Zakat fitrah. Tapi yang lebih benarnya atau yang lebih kuat yakni zakat fitr. Zakat fitr. Mungkin kita sering dengar Pak iftar. Ya ya. Apa itu iftar? Apa iftar Pak? Ayo iftar. Buka puasa. Jadi zakat fitr itu zakat yang diwajibkan ketika telah berbuka puasa. Tapi berbuka puasa di sini maksudnya secara umum, tidak lagi berpuasa, artinya sudah keluar bulan Ramadan. Makanya jatuh di situ kewajiban zakat fitr. Nah, paham sampai di sini Pak? Jadi namanya zakat fitr, bukan zakat fitrah. Nah, kemudian apa hikmah disyariatkan zakat fitr Pak? Ini disebutkan ada 4 hikmahnya Pak. Ya, yang pertama untuk berkasih sayang dengan orang miskin Pak. Berkasih sayang dengan mereka dengan memberikan makan kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua memberikan rasa sukacita kepada orang miskin di hari Idul Fitri. Karena dengan memakan zakat kita, mereka juga bisa merasakan atau merayakan hari tersebut. Nah, ketiga membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa Pak. Ya, akibat kata-kata yang sia-sia atau kata-kata kotor Pak selama berpuasa. Kita kan begitu Pak, biasanya kalau bercanda, apalagi sering ketemunya dengan teman-teman di kantor, biasa baku bully, ya kan? Saling mengeluarkan kata-kata kasar walaupun tidak disengaja Pak. Nah, ini semua bisa
dihapuskan dengan mengeluarkan zakat fitr. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, telah diwajibkan atas kami, yakni zakat al-fitr, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari senda gurau, Pak. Ya, dari senda gurau, minal lagwi war rafath, dan perkataan yang keji. Nah ini, Pak, biasakan kita mengeluarkan perkataan-perkataan keji, Pak, ya, kurang sopan, atau mungkin naudzubillahi min dzalik, karena kita terlalu seringnya berselancar di dunia jin, ya, dunia jin, dunia maya kan, dunia jin. Terlalu akhirnya kebablasan. Akhirnya dia bukan cuma membuka artikel-artikel yang bermanfaat, dia bahkan membuka artikel-artikel yang kurang atau bahkan nuansa negatif. Naudzubillahi min dzalik. Dan semoga dengan zakat yang kita keluarkan itu bisa terhapuskan. Wa tu'matan lil masakin, dan Nabi mengatakan, dan zakat fitri tersebut yakni sebagai makanan untuk orang miskin. Jadi ini hikmahnya, Pak. Kemudian apa hukumnya zakat fitr, Pak? Apa hukumnya zakat fitri? Ada yang tahu? Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan dari Ibnu Umar, ini athar dari Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamar atau sa'an min sa'ir 'ala al-'abdi wal hur wal dzakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Beliau mengatakan, Nabi telah mewajibkan zakat kepada kami dengan satu sok kurma, satu sok, ya. Jadi ada ukurannya, Pak. Di Madinah itu masih ada, Pak, liternya. Kalau kita di sini liter, di sana sok ada, memang lebih besar, Pak, ya. Nah, kurma dan satu sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka. Ingat, zakat itu wajib bagi muslim yang merdeka, Pak. Kita sekarang sudah merdeka, Pak, ya, alhamdulillah, ya. Laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Dan zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Nah, jadi wajib bagi yang merdeka, Pak. Ini sampai sini paham, ya? Paham, alhamdulillah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bentuk zakat fitr? Jadi bentuk zakat al-fitr. Zakat fitri yang dikeluarkan sebagai zakat fitri itu yang kita makan sehari-hari, Pak. Kebanyakannya kita makan. Jadi kalau kita kebanyakannya makan nasi jagung, 20 hari makan nasi jagung, 10 hari makan beras, maka yang dikeluarkan nasi jagung, Pak. Ya, nasi jagung. Ada orang dia lebih banyak makan ubi, Pak. Ada nggak, Pak? Ada. Maka yang dia keluarkan juga zakatnya adalah ubi juga, Pak. Ada orang tiap harinya kebanyakannya makan apa?
Indomie. Kayaknya itu lauk Pak ya, pasti makan nasi, nggak mungkin. Masuk Indomie terus dia makan Pak. Insya Allah sebulan makan itu Pak, bisa-bisa diinfus itu. Ada orang makan beras merah Pak, ada nggak Pak? Beras merah terus dia makan, maka yang dia keluarkan beras merah juga. Pokoknya apa yang dia konsumsi kebanyakannya tiap harinya, maka itu zat ya yang dia keluarkan ketika diwajibkan zakat al-fitr. Di zaman sahabat ada yang mengeluarkan kurma Pak, kurma dia keluarkan sebagai zakat. Ada juga yang gandum, dia keluarkan gandum. Pernah lihat gandum ya Pak? Pernah makan gandum Pak? Sering ya. Kalau kita di Saudi itu lebih enak sebenarnya makan gandum daripada makan beras, karena gandum dijadikan roti Pak. Ini cerita makanan nih. Kemudian dibakar, jadi tebalnya segini Pak, tebalnya Pak, segini tebalnya, bundar itu Pak. Baru biasanya dimakan dengan apa? Kari kambing. Sudah Pak, jangan dibayangkan ya. Masya Allah. Ini cuma sekedar ini Pak, apa namanya, pengalaman ya. Terkadang sahabat juga mengeluarkan kismis Pak. Jadi kismis itu makanan pokok juga. Tahu kismis Pak ya? Mungkin kita di sini kismisnya nggak sama di Saudi Pak. Saudi biasa kurma. Kebanyakannya kurma dijadikan kismis. Salah satu makanan nutrisi yang terbaik untuk membaguskan hafalan Quran Pak, itu makan kismis Pak. Jadi kalau ada kita punya anak gemar menghafal Quran, kasih sering-sering konsumsi kismis, dan kismis kurma. Kismis kurma ini bagus ya. Nah, kenapa? Iya ya, di mana ada ya? Iya. Jadi kismis kita di Indonesia itu kecil-kecil Pak, ya ya. Gini kan? Iya. Kalau Saudi begini-begini Pak kismisnya. Ya. Terkadang mereka so'an min aqitto, keju. Jadi biasa juga mereka makanannya keju Pak. Ya. Tapi kalau saya keju makan sendiri, aduh susah. Nggak bisa turun Pak. Enaknya itu Pak kalau dicampur dengan apa? Sudahlah Pak, nanti. Ya nantilah kita cerita itu insya Allah. Kemudian bagaimana hukum ketika ada orang yang ingin mengeluarkan zakat fitri dengan apa? Uang. Ini sering terjadi Pak. Maka saya menasihatkan melalui majelis ini, tinggalkan ini Pak. Keluarkan dalam bentuk apa yang kita konsumsi, kecuali kita makan uang. Tidak mungkin kan? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya, qila li Ahmad wa ana asma'. Jadi Imam Ahmad pernah ditanya, dan saksi ketika itu Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Nah, beliau ditanya, u'ti darahima ya'ni fi sadaqatil fitr. Ditanya tentang apa? Bolehkah aku mengeluarkan uang dirham yang saya anggap sebagai zakat? Imam Ahmad mengatakan, akhafu alla yujzi'ah khilafu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku khawatir seperti itu tidak sah,
Tidak sah. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bahkan Imam Ahmad dalam satu kesempatan yang lain beliau mengatakan la yu'ti qimatah, tidak boleh menyerahkan zakat dengan uang. Ya, ini banyak sekali Pak, banyak sekali pendapat-pendapat para ulama tentang hal tersebut. Intinya ya, lihat, usahakan Pak, masa sekali setahun nggak bisa Pak kita keluarkan zakat ini dalam bentuk makanan? Kayaknya lebih efisien Ustadz uang. Sudah, keluarkan beras, keluarkan juga uang, beres ya enggak? Nah, jadi kita keluarkan, kalau sekarang mungkin 4 liter ya Pak per orang ya, itu sudah banyak, itu 3 kilo ya per orang. Jadi kita kepala keluarga yang berkewajiban Pak, kepala keluarga hitung anaknya berapa, istrinya, kemudian dia ikutkan juga pembantu-pembantunya Pak, pembantu-pembantu dikeluarkan juga, karena itu di bawah kekuasaan kita, kecuali dia pulang kampung sebelum zakat dikeluarkan. Sopir kita dikeluarkan zakatnya Pak ya. Beginilah seorang pemimpin, seharusnya juga yang tidak bisa bayar zakat di Indonesia itu dibayar sama presiden Pak, seharusnya begitu. Orang miskin di Indonesia itu ditanggung oleh penguasa, seharusnya. Jadi kalau ada orang kelaparan dari rakyat Indonesia, maka di hari kiamat yang ditanya, yang bertanggung jawab adalah pemimpinnya. Pemimpinnya Pak. Ada orang yang kelaparan di sudut kota sana, maka di hari kiamat diadili siapa? Pemimpinnya yang diadili. Begitupun dengan anak, kalau ada anak kita kelaparan, bapaknya yang diadili di hari kiamat ya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penerima zakat fitr, para ulama telah menyimpulkan bahwa penerima zakat fitr itu khusus untuk orang miskin Pak, khusus untuk orang miskin ya. Dalilnya dalam hadis yang kita telah sebutkan tadi, wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Dan ini yang sering terjadi Pak, pengurus masjid juga ambil bagian di situ ya kan, dia anggap dirinya sebagai amil. Betulkah dia amil? Bukan amil. Pengurus masjid itu perwakilan Pak, bukan amil dia. Amil itu bentukan pemerintah yang sah, pemerintah yang sah yang buat, bukan masing-masing individu atau pengurus masjid yang membuat. Nah, dan untuk orang miskin yang sholat, miskin yang sholat Pak, kalau tidak sholat jangan dikasih zakat, jangan dikasih zakat. Terus bagaimana kalau orang ini sudah dapat? Enggak apa-apa Pak, double-double enggak apa-apa. Satu otban tunjuk satu orang miskin, doakan saya semoga tahun depan dia jadi penjual beras, Masya Allah ya kan. Satu otban ini kan berapa Pak berasnya Pak? Satu orang yang dikasih, insya Allah dia jadi penjual beras Pak, sudah tidak menerima lagi tahun depan. Jadi tujuan zakat itu mengayakan orang Pak. Di Saudi itu kalau terima zakat mal itu miliaran Pak satu orang. Kita sini kan tabek zakat berapa? 50.000. Ngapa tanya zakat 50.000? Kasih semua zakat kita. Ada zakat kita mungkin 40 juta umpamanya zakat, kasih satu orang Pak, buatkan dia usaha supaya tahun depan dia lagi yang mengeluarkan zakat.
Jadi jangan 50.000, 50.000, 50.000. Tahun depan minta lagi. Tidak ada perubahan. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kemudian, kapan dikeluarkan zakat fitr, Pak? Ini yang sering jadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Karena sudah mau pulang kampung, akhirnya dia keluarkan di awal Ramadan. Walaupun boleh, ada pendapat yang mengatakan, tapi pendapat yang lebih kuat, ya, yakni apa yang disebutkan dalam sebuah riwayat, itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. 2 hari bisa, Pak. Dalilnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmain. Beliau mengatakan, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak itu minimalnya 2 hari sebelum Idul Fitri. Kira-kira mudah ya, Pak? Mudah. Dari sekarang cari orang miskin, Pak. Cari orang yang akan menerima zakat kita. Telepon, buat janji, Pak, tabe Pak, insya Allah malam Lebaran saya mau ke rumah tak. Untuk apa? Saya mau bawa zakat. Ya, janjian. Jadi kalau malam Lebaran tinggal dibawa. Dan lebih afdal kita sendiri yang bawa, Pak. Lebih afdal. Tidak perlu, tidak mesti dititip di masjid. Tidak mesti, Pak. Tidak mesti. Ada masjid dekat rumah umpamanya, kita titip, berarti kita berikan beban sama orang, Pak. Kita sendiri yang datang kasih supaya terasa ada serah terima di situ. Kita selami kehidupannya orang yang kita kasih. Kita lihat mukanya dan kita mendapatkan doa darinya. Jadi seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang berhubungan dengan zakat al-fitr.